episode kali ini kami akan membahas tentang kewajiban keikutsertaan BPJS Kesehatan sebagai bagian dari sistem jaminan kesehatan nasional. Jadi menurut teman-teman yang ada di sini, gimana nih pendapat teman-teman soal kewajiban keikutsertaan BPJS Kesehatan untuk seluruh masyarakat Indonesia? Pasti harus ikut dong, kan buat kalau sakit. Iya benar. Iya sih, penting. Benar. Penting. Apalagi kalau sakit itu kita kan nggak tahu ya kapan kita bisa sakit. Ya benar Iya banget. bener banget itu. Jadi perlu BPJS. Jadi sebelum kita masuk lebih dalam nih ya, aku mau izin ngasih tahu dasarnya dulu BPJS ini ada hukumnya apa enggak sih, gitu kan. Boleh. Nah, yang pertama itu tuh BPJS ini udah ada di UU nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, sama di UU nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS, teman-teman. Nah, intinya di dalam dua UU itu tuh kita sebagai warga Indonesia itu tuh wajib ikut asuransi BPJS ini. Karena apa? Karena biar dapat satu fasilitas yang sama, nggak ada kesenjangan sosial seperti itu, teman-teman. Oh alah, gitu. Tapi ya kalau dilihat dari sudut pandang ekonomi kesehatan itu kewajiban ini sangat masuk akal juga sih. Karena apa? Karena konsep ini menerapkan konsep dari risk pooling, di mana semua risiko kesehatan ini masuk dalam satu kolam yang besar. Artinya apa? Kalau semua orang ikut BPJS, maka dana yang terkumpul ini juga akan semakin kuat. Artinya orang yang sehat akan membantu orang yang sakit, dan juga orang yang mampu akan membantu orang yang kurang mampu juga. Bayangin deh kalau BPJS ini hanya diikuti oleh orang yang sakit aja, bisa-bisa sistem kesehatan kita ini bisa jebol loh. Serem banget ya. Gila. Nah, jadi kewajiban ini sebenarnya itu untuk menjaga stabilitas sistem kesehatan kita. Selain itu kita juga ada dampak lah teman-teman, dari dampak individu dan juga dampak negara. Kalau yang individu kak, Kalau misalnya untuk individu itu kita punya BPJS, itu artinya ada pelindungan dari biaya kesehatan yang tiba-tiba bisa menghantam tabungan kita. Nah, kalau misalnya ini tuh bisa mencegah catastrophic health expenditure, yang dimana biaya kesehatan ini yang bikin ekonomi kita jadi goyang. Kalau misalnya untuk negara itu cakupan kepesertaan yang luas membantu pemerataan akses layanan kesehatan, dapat mengurangi risiko kemiskinan karena biaya yang berobat untuk berobat nih, dan juga memperkuat program kesehatan publik seperti imunisasi, screening, dan juga pengendali penyakit menular. Jadi manfaatnya ada dua arah, untuk individu dan juga untuk negara. Keren banget. Selain dari dampaknya itu tuh kita juga ada tantangannya tahu. Oh, tantangannya Ada loh, ada. Kalau ngomongin manfaatnya kan emang banyak ya, tapi Iya. ternyata emang ada tantangannya juga nih. Misalnya masih ada masyarakat yang belum daftar atau nggak mau bayar iuran BPJS. Bener banget. Terutama kan yang pekerja informal kan, karena mereka kan pastinya nggak yang gaji tetap ya, Iya, gitu betul. kan. Terus juga nggak semua orang tuh paham apa sih manfaat BPJS secara mendalam itu. Terus juga beberapa daerah tuh masih punya keterbatasan fasilitas gitu sih. Kewajiban jadi peserta itu kan tetap penting ya, karena kan sebagai fondasi sistem jaminan kesehatan nasional. Sih berharapnya ya dengan perbaikan layanan dan edukasi itu kedepannya sistem ini tuh bisa makin kuat dan lebih merata gitu sih ke daerah-daerah. Apalagi daerah terpencil nggak sih? Ya, semua kedapatan ya nggak sih? negara ini harus lebih semangat lagi untuk menyatukan warga Indonesia ini. Oh, bener sih, banget, bener banget bener. itu. Biar pada sehat dan kuat. Bener. Kesimpulannya adalah kewajiban keikutsertaan BPJS bukan hanya sekedar formalitas, tetapi strategi besar untuk memastikan semua orang mempunyai perlindungan kesehatan yang layak. Bener banget. Bener Betul. Jadi kalian nih yang belum daftar BPJS, segera mendaftarkan diri BPJS ya teman-teman. Wajib sudah ada Iya. tuh hukumnya. Betul. Iya. Semoga obrolan ini membantu menambah wawasan teman-teman. Sampai jumpa. Bye.